Tadi sampai para Yahudi Nasrani Sampai mana nih, Pak? membunuh para nabi-nabinya, tapi kok dibuatkan masjid di kuburan para nabi-nabinya gitu. Ini walaupun dua hal ini mungkin kalau bertentangan dengan dua tadi, bertentangan dengan hadis yang dibuat, bertentangan dengan anak sehat, bertentangan dengan hadis yang dibuat, apalagi bertentangan dengan Quran. Jadi hadis ini kita tolak. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Waman wala ila yaumil qiyamah wala haula quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Tuhan kita yakni Allah, segala puji bagi Allah yang telah menguasai seluruh langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa selalu memberikan kita kenikmatan iman, Islam, panjang umur, sehat walafiat, sehat dalam beribadah, dalam talib ilmi, sedang memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sayyidina wa habibina wa nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwanu fillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Melindungi Mengaji dan bekerja sama dengan kajian hadis online, yaitu KH Official, dan masih di kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang masuk nomor hadis ke-263, babul masjid, yakni bab tentang masjid. Tamam, kajian kali ini masih dipandu oleh gurunda kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau berada di antara kita, dan semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanullah selaku penuntut ilmu, dan wabil khusus anak fakir. Tanpa berpanjang kata, untuk gurunda waktu dan tempat Al-Ustadz Ali, tafadhol mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqibah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fainaka al-hadis kitabullah wa khairul hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tarahu muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita buka
kitab Bulughul Maramnya babul masjid, betul ya? Babul masad. Betul Ustaz. Naam. Halo? Naam Ustaz, betul. Ya Ustaz, lanjut Ustaz. Betul, babul masjid. Lanjut. Lanjut. Hadis pertama dalam bab ini itu hadis ke 263 kitab Bulughul Maram ya. Naam. Kan Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah memberinya sholat dan telah berkata, Amara Rasulullah telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bina'il masajid ya dengan untuk membangun masjid. Masjid di duri ya, kampung ya, atau tempat yang ada penduduknya. Ya, wa'an tunazofa. Nadofa itu merapikan, ya, membersihkan, merapikan atau membersihkan ya, buat tayyib. Tayyib itu memperbaiki, memperindah, mengharumkan, mewangikan dan lain sebagainya. Kalau Ahmad dikeluarkan hadis tersebut oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Sahihah dan disahihkan kemursalan bagi Tirmidzi ya, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi mereka mengisahkan bahwa hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang sangatnya di sahabat ya, dari tabi'in langsung ke Nabi. Tapi matan hadis ini bagus diterima. Wah, dengan hadis yang lain kita dilarang untuk mengotori masjid. Dalam kaidah fikih, kaidah berkata anak larangan atau sunnahnya adalah anak an-sayyid. Larangan pada sesuatu, larangan dari sesuatu, anak an-sayyid. Larangan dari sesuatu. Al-amru ini adalah perintah bagi larangan. Adalah perintah bagi larangan. Hadis ini secara sanad pun tahu itu, tetapi masanya kepakai. Karena sesuai dengan tema kita disebutkan bahwa Nabi dilarang untuk mengotori masjid. Karena ada hadis lagi yang lain. Barang siapa yang mengotori masjid, maka aparatnya adalah barang yang mengotorinya, aparatnya membersihkan. Kita dilarang mengotori masjid itu kan kaidah. Dilarang suatu sama dengan perintah bagi lawannya. Dilarang duduk, ya berdiri. Dilarang makan, minum. Ya, kita diperintahkan beriman, maka dilarang kufur. Ya, an-nahyu an-sayyid al-amru bid'ih. Larangan terhadap sesuatu adalah perintah bagi lawan, atau kaidah sebaliknya al-amru an-sayyid al-amru perintah an-sayyid dari sesuatu ya, an-nahyu bid'ih adalah larangan dari perbuatan. Paham kira-kira Pak? Ya. Nah, paham. Ya, maka walaupun hadis secara sangat mursal, tapi matanya terpakai, ya, matanya hadis tersebut. Quran Abi Hurairah dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatallallahu al-yahud, Allah telah membinasakan ya orang-orang Yahudi, kaum Yahudi, ya. Kenapa? Tahalu, mereka menjadikan kubur anbiya'ihim,
nabi-nabi mereka masajid, ya sebagai masjid. Ya muttafaqun alaihi, hadis sahih Muslim, wa zada Muslim, ditambah oleh Muslim, wan Nasoro dan Nasrani juga. Yang maksudnya Yahudi dan Nasrani mereka sama, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai masjid. Walahuma, dan bagi keduanya kita biarkan sama. Belajar. Walahuma min hadis Aisyah, jadi jalur Aisyah. Kalau tadi Abu Hurairah, ada jalur Aisyah, jalur anak yang adalah mereka, ya, tidak mata ingin mengobati soleh. Apabila selamat orang-orang soleh di antara mereka, di kalangan mereka Yahudi dan Nasrani, orang-orang soleh mereka, ya, banu ala kuburihi, mereka membangunkan, ya, punya masa tidak masjid, ya. Jadi orang-orang soleh mereka mati jadi kubur lalu di atasnya dibangun. Ya, ini ada sebuah pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita diperintahkan mengikuti perintah mereka, cara mereka kebiasaan mereka dalam beragama dan sebagainya. Kalau ada orang mati, orang-orang soleh yang dalam mereka dikumpulkan di atas bangun masjid. Ya, kita jangan sampai mengikuti mereka. Banyak ulama-ulama kita sekarang ini yang sudah mati katakan dibangun masjid, dibangun ya seperti dimuliakan gitu kan, itu dibangun masjid. Bahkan sejarah kepada meminta kepada kuburan tersebut. Ya, pelajaran yang pertama, kita jangan seperti mereka. Ya, jangan mendirikan kuburan di dalam masjid. Kalau mau dibuat sekarang sendiri, ya pasti tidak apa-apa, tapi beda halaman, ya dibatasi dengan jangan ada masjid, jangan sampai ada kuburan di dalam masjid. Itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Jadi kan jelas tidak apa-apa ini. Jelas ya. Ini ada pelajaran kedua. Halo. Saya sih jelas Ustaz, tapi kadang kalau kita pergi ke daerah-daerah ada pelajaran yang pelajaran kedua yang kita ambil ada. Saya jelas sih Ustaz, cuman terkadang kalau kita sekarang habisnya. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian yang waktu bilang kebiasaan orang-orang Yahudi, orang Nasrani kepada nabi mereka di mana? Gimana Ustaz? Betul tidak bahwa nabi-nabi banyak para nabi yang mereka bunuh? Oh banyak. Betul tidak bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani banyak membunuh nabi? Betul atau tidak? Betul ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, nabi-nabi di surat Yasin. Betul ya? Iya. Ya, kurang lebih ratusan banyak nabi yang dibunuh oleh mereka. Nah. Kurang lebih nabi yang banyak dibunuh mereka. Saya mau tanya kembali. Dalam hadis ini disebutkan bahwa mereka menjadikan kuburan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Iya. Ya, ini kan Muslim membohori kan. Nah, kenyataannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani banyak membunuh para nabi. Iya. Tadi sampai para Yahudi Nasrani membunuh para nabi-nabinya, tapi kok dibuatkan masjid di kuburan para nabi-nabinya gitu. Baik, saya nanya sekarang. Ya, betul kan mereka membunuh para nabi-nabi mereka?
Ya, berita dari Nabi Zakaria, Itu Nabi tidak mereka Yahya yang dibunuh. Nasrani membunuh banyak para nabi. Ya, banyak. Di surat Yasin disebut Betul. itu. Nabi Baik. Isa pun Baik. di- Tak lebih disalib. ratusan nabi mereka bunuh. Kenapa dibunuh, Pak? Kenapa ya? Karena membawa kebenaran kali ya. Baik, saya kasih ilustrasi. Kalau ada si A membunuh si B, si A membunuh si B, kemungkinan karena suka atau karena benci? Karena benci. Baik. Karena benci nggak mungkin suka dibunuh kan? Iya. Karena benci. Kalau benci, lalu si A bisa membunuh si B. Bencinya benci sangat mendalam atau benci biasa? Benci sekali tuh biasanya, Ustaz. Hah? Benci Kalau sekali. ada orang membunuh seorang, lantaran bencinya udah mendarah daging, dendam kesumat atau biasa? Udah mendarah daging, Ustaz. Udah benci sekali. Nah, kalau kita bisa membunuh si B lantaran benci yang sangat luar biasa, pertanyaan pada saat si B mati, dikubur baik-baik, apa dilempar ke sungai, ke laut? Dimakan hewan buah. Iya, pasti dilempar ke laut ya. Dipotong-potong, dimutilasi ya. Disalib ya kan. Mungkin nggak dikubur dengan cara rapi. Nggak mungkin, apalagi dibuatin masjid ya. Betul ya? Iya. Nah, makanya kita harus ikuti setiap makna yang percaya dalam hati. Gak mungkin mereka yang membunuh para nabi-nabi mereka kuburin, mereka sampai mereka mesti. Iya. Mereka muliakan, gitu kan? Iya. Ini pelajaran kedua kita ambil bahwa beda dengan Nabi Muhammad SAW. Kita orang Muslim, nanti kita nggak bisa bunuh. Kita sayang nanti kita hormati. Nanti kita hormati. Ya tujuannya kenapa? Tujuannya nanti akan berkembang luar biasa karena nanti bahwa tidak boleh itu ada kuburan dalam masjid. Awalnya kuburan di luar Mekah akan apabila diserahkan akan banyak yang ada penggusuran. Nanti apabila ada protes itu bagaimana dengan kuburan Nabi Muhammad? Kalau saya lakukan karena kan ada dalam masjid. Yeah. Sangat tujuan agar kuburan Nabi Muhammad dibongkar nanti untuk menghilangkan kesalahan. Ya banyak sekali sekarang itu Islam yang hilang di sana. Maka beda dengan Nabi Muhammad SAW kuburannya memang dari situ dekat. Memang seperti kita sekarang aja di pasar. Jadi intinya bukan menyumbang kuburan, kita nggak boleh menjadikan kuburan sebagai tujuan ibadah. Ya, tidak boleh menghadap langsung meminta kepada kuburan, tak boleh. Itu yang penting. Ya, percuma saja kalau kita sholat katakan tidak menghadap kubur, tidak ada kuburan dalam masjid. Tapi tetap mintanya kepada Allah. Kan percuma saja kan? Jadi cara kita beribadah, luruskan niatnya, benarkan cara beribadah. Kira-kira yang dipahami, Pak? Bisa, insyaallah. Kita lanjut? Lanjut, Ustaz. Wa an Abi Hurairah. Dan dari Abu Hurairah Rasulullah anhu qala. Ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah mengutus satu pasukan. Thailand itu pasukannya. Yang berkuda. Fajaat lalu datang di Rodri dengan seorang tawanan. Para batu bisa dia dimin tawarimah. Lalu tawanan tersebut diikat di salah satu tiang di masjid. Ya, al-hadi mutafakun alaih. Ada kata-kata hadis berarti hadis panjang. Ya, jadi poinnya ini apa? Yang ditawar di salah satu masjid itu orang muslim atau orang kafir? Orang kafir.
orang kafir. Ditawan di dalam masjid atau di luar masjid? Di luar masjid. Dalam masjid, karena yang muslim di dalam kan, menopang masjid kan. Ya, maka maksud tadi ini orang kafir boleh masuk ke dalam masjid boleh, berdiam lama pun boleh. Ya, boleh. Ya, mudah-mudahan dengan adanya banyak orang kafir masuk ke dalam masjid, seperti yang terjadi di Jerman, banyak orang yang mendapat kekalahan terhadap Islam, banyak orang-orang yang masuk Islam. Ya, boleh orang kafir masuk. Ya, jangan seperti teman-teman apa aliran kita sama muslim aja kalau masuk ke masjid ini pen. Iya, Ustaz. Kenapa begitu ya, Ustaz ya? Iya, jadi orang-orang boleh masuk masjid. Dan kita orang muslim, saudara-saudara, ya, jadi dia ngaji di pen. Ya, nggak boleh. Yang menyimpang, ya. Ada yang menyimpang. Namanya banyak, buat tarik nama. Dari zaman dulu. Banyak namanya. Banyak. Tukang buat tarik nama. Pada prinsip sama, mereka menganggap orang-orang di luar kelompoknya haji. Nikah, kalau belum nikah pada kelompok mereka, dianggap nikah tidak sah. Jadi mereka nikah dua kali, Pak. Agama menurut ajaran mereka dan juga secara pemerintah. Antum sama istri ini nikah kan jauh kan, ada rukun-rukunnya kan. Iya. Tapi kalau dia ready, dia nggak belum nikah, tidak sah nikahnya. Ya, bahaya. Baik, kita lanjut ya. Wa anhu masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Umar, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, lewat, ya, dia di Hasan, melewati Hasan, Hasan itu di Nabi, anak Ali bin Abi Thalib, ya, ia apa? Yunus itu sedang bernasib itu bersyair. Di dalam masjid, tidak dalam masjid. Bersair di dalam masjid. Falahato ilahi. Umar memandangnya dengan cara memandang apa ya? Pandang sini, ya, mengisikan matanya. Memandang dengan pandangan tidak suka. Fakola, lalu dia berkata kepada Umar, siapa berkata kepada Umar, Fatum. Untuk aku pernah untidufi bernasib atau bersair dalam masjid pada itu dalam pada masjid. Wabi dan pada saat aku bersair bernasib, ya man huwa khairun minka, ada orang yang lebih baik dari engkau. Siapa? Rasulullah. Mutafakun al-Nabi. Maksudnya pada saat Hasan bersakit di ada Rasul di situ, Rasulullah nggak pernah memimpikan matanya memandang seperti engkau memandang seperti ini. Apakah lebih baik daripada Rasulullah? Maksud begitu. Rasul aja nggak segitunya, bro. Artinya boleh nggak bersyair, bernasib dalam musik? Saya nggak bicara hukum musiknya. Iya. Betul teman-teman, musik boleh nggak? Hukum musik nggak boleh. Nasib kan lagu itu. Iya, lagu. Ini di sini musik di dalam masjid, Pak. Di dalam masjid, iya. Kalau nggak boleh di dalam musik nggak boleh, Pak. Iya. Gimana itu? Itu berdasarkan hukum yang melarang musik ya, apa melarang lagu ya masjid. Ya, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh waktu sholat, waktu orang lagi baca Quran, ya, boleh. Jadi, sekarang apalagi zaman sekarang masih modern, artinya ada aula, ada tempat sholat,
bedain mana tempat sholat, mana tempat untuk kita di hiburan dan lain sebagainya. Jadi kalau mau nikahan itu di aula, yang bernasib di aula dan berfaedah di aula, jangan di rumah. Ya, bedakan. Jelas Pak? Jelas. Beda yang pernah dapat sama itu ya. Kenapa Ustaz? Halo, kenapa Ustaz? Berbeda dengan yang berbeda dengan yang pernah. Berbeda dengan yang pernah aku dapat selama ini. Iya. Tapi itu syair aja Ustaz ya, syair, nasyid gitu kan. Kalau musik kan memang nggak boleh ya. Ya. Iya, musik itu nggak boleh dari mana? Gimana tuh? Dari secara musik atau alat musik. Iya, musik atau alat musik. Yang mana dalilnya? Alat musik ya Ustaz ya? Ya, mana dalilnya? Jadi akan datang suatu masa orang-orang akan mengalahkan musik. Itu kan yang disebutkan dalilnya kan? Iya. Akan datang suatu masa orang-orang akan mengalahkan musik. Berarti dengan hadis ini, ya sebelum kita lihat hadisnya, lihat Quran dulu. Ada nggak larangan? Kalau misalnya musik itu haram, tentunya apa namanya larangan ini bermutlak. Iya betul. Sudah dijelaskan secara tegas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Iya, kalau haram dijelaskan haram babi. Betul. Kalau musik nggak ada ya Ustaz? Tapi haram nggak? Mutlak haram. Allah secara tegas mengarang babi. Teksnya haram babi. Telah diharamkan al-hizkir. Kalinya apa? Al-hizkir. Daging babi. Darah itu disebutkan nama langsung. Betul. Johir. Keterangannya johir ya. Babi ya babi. Mungkin bahasa tiap-tiap daerah tetap karena beda-beda. Ya. Tapi ini orang yang sama. Maka setelah diharamkan babi dia haram. Tidak ada multitafsir. Jelas ya? Iya. Pada saat hukumnya jelas, maka umat itu nggak bingung. Iya betul. Oh haram jelas, tinggalkan yang jelas haram macam-macam sejak Pak. Kenapa Ustaz? Ya. Artinya pada saat ada larangan, apabila larangan sudah jelas, umat tidak ragu Pak meninggalkan. Betul. Makanya larangan yang sifatnya haram harus jelas. Betul. Kenapa ada konsekuensi hukum di baliknya? Jelas kan? Jelas. Omar haram nggak? Haram. Kenapa kalau Omar haram? Itu kan ada di Al-Quran Ustaz. Jelas kan? Jelas. Ada yang bisa membantah Omar itu haram? Nggak bisa. Udah johir tuh. Jelas itu tulisannya. Nah sekarang musik hiburan ada? Hiburan ada masih. Maksudnya ada yang hiburan. Oh di Quran. Quran ada nggak? Sepanjang sepengetahuan saya nggak ada ya. Yang jelas gitu disebut musik itu haram gitu. Ya. Musik itu ada di hadis bukan Quran. Oh, oke. Nah, kamu seperti larangan memakan binatang yang bertaring berputar karena di hadis bukan Quran. Iya. Ada di hadis. Nah, kalau misalnya musik hemotan, ada yang mengharamkan? Kalau ulamanya mungkin ada kali mengharamkan musik. Ada yang menganggap haram? Ada yang menganggap makruh atau mubah? Iya, ada bilang haram, ada mubah, ada makruh. Kok berani ya mereka mengatakan musik yang mengatakan haram? Kok berani ya mereka mengatakan musik tidak haram?
Iya, iya. makruh atau enggak. Kok berani ya? Tapi kalau misalnya pada babi nggak berani. Kenapa Pak? Nah, karena kalau babi udah jelas Babi ditaruh nggak di berani. Al-Quran. Nah, babi tidak jelas. Musik tidak jelas ya? Musik belum jelas berarti di Al-Quran nggak ada. Betul. Lalu atas ketidakjelasan dihukum musik, lalu pelakunya dihukum atas ketidakjelasannya. Iya, seharusnya enggak dong ya. Kan tidak logis dari ini. Iya, nggak logis. Orang dihukum atas ketidaksalahan, dia mendapat salah. Iya. Beda pada saat saya katakan makan babi gitu kan. Saya tahu biara. Kayak makan, kalau saya dihukum atas pelanggaran, saya mengakui ya kesalahan saya. Iya, mengaku kesalahannya. Karena saya melakukan kesalahan. Jelas. Itulah hukum itu apa ya, al-bayi, ala itu bayin, buat adu bayin. Kalau tidak, haram itu jelas. Kalau nggak jelas, maka buat halal, buat haram. Oke. Sesederhana tidak logis ya? Ilmiah tidak. Logis. Ilmiah. Sesederhana itu. Kalau haram pasti jelas. Kalau halal pasti jelas. Kalau tidak jelas berarti bukan halal, bukan haram. Ya. Iya. Maka kita sudah sepakat mengatakan musik itu haram. Tapi memang mendekati kesana. Ya, mendekati kesana. Ya, jelas Pak. Tapi kalau di hadis sebenarnya ada secara zohir juga nggak Ustaz disebut begitu? Kayak misalnya disebut kan suatu masa orang-orang menghalalkan musik. Itu aja hadisnya yang paling tenar untuk musik. Ya, tidak yang lain. Kurang kencang malah. Ya paling maksud saya setenar-tenarnya itu kan nggak disebut mengharamkan musik begitu ya kan? Nggak sampai seperti itu ya hadisnya ya? Bukan. Mereka pakai kiasan Pak, kiasan. Yang dimaksud itu, yang dimaksud kalimat itu adalah musik. Padahal belum tentu kiasan Pak. Ada. Ya, wajar. Manis. Ini sangat tidak etis orang mendukung atau tidak salah paham. Iya. Berarti kalau boleh saya komentar itu berarti Ustadz kalau di musik itu kan tidak ada hukum bakunya di Al-Quran. Bahkan tadi dari hadis aja nggak terlalu keras gitu hukumannya begitu. Hanya menghalalkan musik gitu. Berarti kalau boleh saya simpulkan boleh nggak musik itu boleh tapi jangan melalaikan begitu Ustadz ya. Jangan melupakan waktu sholat atau terlalu banyak bermusik akhirnya dia lupa belajar, ngafalin Al-Quran, ngafalin hadis begitu ya Ustaz. Begitu juga main musik begitu. Gimana? Berarti yang nggak boleh apanya Pak? Yang nggak boleh apanya? Kalau yang boleh saya simpulkan berarti yang nggak boleh itu menghabiskan waktu terlalu banyak untuk musik gitu. Benar nggak begitu? Yang nggak boleh adalah melalaikan. Betul. Yang nggak boleh melalaikan bukan musiknya Pak. Iya. Pertanyaan saya, yang melalaikan apakah cuma musik? Oh banyak. Banyak. Kalau kita tarik kesimpulan dengan cara berpikiran seperti itu, maka bukan cuma musik yang jadi alat. Betul. Pekerjaan itu jadi haram. Kerjaan, ngobrol begini kalau nggak ada, ngobrol begini kalau nggak ada faedahnya. Ngobrol jadi haram. Betul. Ya, makanya kan kalau itu dipakai dihukumi, menetapkan hukum karena kembang, kita nggak bisa itu Pak. Semua kena. Iya benar. Iya. Kan aneh Pak, musik benda mati bukan hidup. Benda mati. Artinya kita yang menguasai alat itu. Kita yang menguasai. Iya, kita yang menguasai. Baik, pekerjaan pun. Antum menguasai pekerjaan atau antum menguasai pekerjaan? Kita dikuasai kerja. Kita menguasai pekerjaan. Ya, pekerjaan antum nih
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja. Antum tinggalin pekerjaan itu atau terusin? Seharusnya ditinggalin kita. Terus kita tinggalin. Semua yang kita lakukan itu seharusnya. Kalau antum menguasai di pekerjaan, ya. Kalau antum dikuasai itu beda hal. Oke. Itu bukan semua musik dong. Nah kalau antum yang dikuasai oleh sesuatu itu, baik musik, baik bekerja, atau yang lain, berarti antum bukan rumah dong. Masa antum dikuasai oleh benda mati? Iya. Lagi main gitar. Azan. Lupa. Ini berarti dia lemah siapa yang antum tapi siapa? Gitarnya nggak bisa disalahin ya. Iya, cuma memang tidak bisa dipungkiri itu cara salah satu celah setan. Iya sih benar. Berarti harus kuatin kita dulu ya Ustadz ya. Tapi semua kembali ke iman. Betul. Kalau kitanya sih kuat, insya Allah kuat, ya apapun panggilan ya berhenti. Apapun ya seharusnya ya. Contoh kemarin, ya gua antum panggil kan. Iya. Nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Dan cuma berwarna kan? Betul ngaji kan? Iya. Kajian yang open memang. Dia kan habis itu. Gimana Ustaz? Padahal berkabung sih kan? Ini sedang kemarin di Bandung kemarin. Iya. Kemarin di Bandung kemarin jelas kan? Iya. Jelas ya. Berkabung berapa hari berkabung Pak? 3 hari. Ya, antum berapa lama di jalan ini? Sisa 1 minggu waktu itu ya. Tinggal 1 minggu lagi. Iya, ya tadi. Jangan sampai segala sesuatu malah kita. Kajian open bisa, online juga rata-rata. Iya. Tadi kan ini lagi bertautan paman, bibi, ada segala macam gitu kan? Iya. Jadi jangan sampai mereka lainkan. Jadi ada skala proporsional yang harus kita jaga, mana kita tinggalkan dulu. Ada skala proporsional. Jelas. Jadi berkat alam inilah, jadi bisa kemana-mana kita lakukan itu. Kita melebar. Kita bijak menyikapinya kita yang menguatkan atau kita yang dibuat. Maka sobat dulu ininya. Jelas? Iya. Baik, kita diskusi dulu Pak ya. Sampai sini dulu ya. Iya, sampai sini dulu. Kita sampai sini dulu ya Ustadz ya berarti ya. Silakan mau nanya Pak. Sebenarnya tadi saya mau nanya yang ini Ustadz, yang masih bingung yang hadis yang 264. Tadi kan kalau misalnya masalah ada suatu kaum yang membunuh nabinya gitu. Tapi di sisi lain dia bikinin masjid buat kuburan nabinya. Itu beda jauh gitu. Yang satu dibunuh karena nggak suka, tapi kok dibuatin masjid gitu kuburannya gitu. Ini maksudnya gimana ya? Baik, dalam ilmu mustalahul hadis, ya ilmu cara mengoreksi hadis, yang namanya hadis sahih itu ada syaratnya Pak. Yang namanya hadis sahih itu ada syaratnya. Yang pertama, hadis sahih itu tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, lebih sahih derajatnya. Ya. Hadis yang tidak boleh bertentangan dengan yang lebih kuat, yang pemakna tapi yang lebih kuat hadisnya. Tapi bertentangan. Sama hadis kalau bertentangan bertentangan. Apalagi Al-Quran. Jadi kalau ada hadis, bertentangan dengan Al-Quran. Oh iya. Bukan. Ya. Tapi sebelumnya, apabila hadis bertentangan dengan Al-Quran,
orang ngebunuh dibangun masjid kan nggak kalau itu Iya. ya orang ngebunuh kan masalah benci kan Betul. kebenci membunuh pasti kan bicara saja tuh kayak pernah orang Wanto dan sebagainya gitu kan Iya. dibuang Iya. atau tinggal dibiarin di kerupuk tidak tinggi ya di tempat lah jadi patung ya kan yang maksudnya akan mahal tolak karena bertentangan dengan logika dengan skala bertentangan ya jadi walaupun dua hal ini mungkin kalau bertentangan dengan dua tadi bertentangan dengan hati yang dibuat bertentangan dengan anak sehat bertentangan dengan hati yang dibuat apalagi bertentangan dengan Quran jadi hadis ini kita tolak. Oke, mungkin di situ aja kali Ustaz ya. Ada keperluan mungkin Ustaz. Syukuran jazakallahu khair ya. Wa nafila jazakumullahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Firman Allah, wa qul haq rabbikum sebenarnya datang dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir dan semua akan diminta tanggung jawabnya dan sabda Rasul umur umatku tidak jauh di antara 60 sampai 70 tahun. Siapa dari kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Kita tutup ya Ustaz. Assalamualaikum. لا إله إلا الله محمد رسول الله